Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang masih ASEAN. Lanjutkan, yang kita bahas kali ini adalah kenampakan alam dari negara-negara ASEAN. Coba kita perhatikan peta geografis dari negara-negara ASEAN. Nah, dari peta ini anak-anak bisa melihat bahwa dari kawasan Asia Tenggara, dilihat dari letak geografisnya diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari negara kita yakni Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah pulaunya 13.667 pulau. Di antaranya yang pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kenampakan alam di Indonesia berupa hutan, sungai, pegunungan, dan sawah. Gunung berapi yang masih aktif misalnya Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Gamalama, dan Gunung Papandayan. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya atau bisa disebut Kartens Piramid. Tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, sedangkan danau terbesarnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Dulu hutan di Indonesia sangat lebat, seperti hamparan karpet, sehingga mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Tapi sekarang sudah mulai memprihatinkan karena banyaknya illegal logging atau pembalaan liar yang berdampak buruk bagi ekosistem. Sini Bu Guru berikan berbagai macam gambar mulai dari Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Jayawijaya, hutan Indonesia dahulu, dan bagaimana keadaannya sekarang setelah terjadi banyak illegal logging atau pembalaan liar. Kemudian yang kedua yaitu kenampakan alam Brunei Darussalam. Di sini berbagai gambaran anak, mari kita bahas. Dikenal dengan nama negara petrodolar. Petro itu minyak, dolar ya Dek, berarti ini penghasilan mereka itu berasal dari minyak. Terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Di sebelah wilayah timur berupa daerah yang bernama Temburong dengan kenampakan alam yaitu daerah perbukitan. Di sebelah wilayah barat yang meliputi daerah Tutong, Brunei, Belait, dan Muara berupa dataran rendah dan terdapat wilayah berupa pantai yang terdapat rawa dan juga hutan bakau atau hutan mangrove. Pada wilayah barat juga semakin ke selatan ketinggiannya akan semakin meningkat dan tanah menjadi semakin berbukit-bukit. Wilayah yang paling tinggi adalah Bukit Pagun. Bu Guru sudah ada gambarnya, anak-anak perhatikan. Bukit lain adalah Bukit Paradayan, di sebelahnya Nggih dan Patoi. Nah, di paling bawah itu Bukit Patoi. Sungai besarnya ada Sungai Batu Apel, Temburong, Belatong, Tutong, dan Damit. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait sekitar 206 km. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah negara Malaysia. Malaysia dikenal dengan negeri jiran. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 330.434 km persegi. Bentuk wilayahnya berupa pantai yang landai, hutan lebat, dan bukit tinggi. Terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat. Itu adalah Jazirah Malaysia, terdiri dari 11 negara bagian. Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu.
Pegunungan tertingginya bernama Gunung Tahan dengan tinggi 2190 meter. Sedangkan wilayah timur, Malaysia Timur, terdiri dari Sabah dan Sarawak. Di sini gunung tertingginya adalah Gunung Kinabalu, 4101 meter di atas permukaan laut, terletak di Sabah, Malaysia. Sini yang Bu Guru sampaikan adalah Gunung Tahan dan Gunung Kinabalu. Gunung Tahan tadi di Malaysia Barat, sedangkan Gunung Kinabalu di Malaysia sebelah timur. Negara yang keempat yang akan kita bahas adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan terdiri dari 7.107 pulau. Pulau terbesarnya yang di sebelah utara adalah Pulau Luzon. Kenampakan alam di sini di Pulau Luzon ada Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno. Danaunya Laguna de Bay dan Danau Taal. Pulau yang terbesar kedua yakni ada di selatan yang namanya Pulau Mindanao. Di sini kenampakan alamnya ada salah satu palung terdalam di dunia yakni Palung Mindanao 10.400 meter, Sungai Agusan, Danau Lanao, dan Mainit. Puncak tertinggi di Filipina yakni Gunung Apo sekitar 2.954 meter. Perhatikan anak-anak berbagai ilustrasi atau gambar yang disebutkan Bu Guru. Paling atas Gunung Apo, ada Sungai Cagayan, Laguna de Bay, Gunung Danau Taal, dan Danau Lanao. Gunung Apo yang tertinggi ada di paling atas ya. Yang kelima adalah Singapura. Di sini Bu Guru ada dua ilustrasi, ada dua gambar, yaitu Sungai Kranji dan Bukit Timah. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Singapura merupakan negara kota, terletak di semenanjung Malaysia, maksudnya berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Memiliki 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Kenampakan alamnya Bukit Timah yang tertinggi di sini ya Dek 166 meter. Beberapa sungai besar dan terkenal di wilayah Singapura adalah Sungai Kranji. Sudah ada gambarnya, anak-anak perhatikan Sungai Curong, Sungai Seletar, dan Sungai Serangan. Sekitar 23% wilayah berupa hutan dan cagar alam. Dulu Singapura itu berupa hutan karena banyak pertambahan penduduk atau urbanisasi, maka banyak yang menjadi wilayah dihuni manusia sehingga hutan dan cagar alamnya berkurang. Negara selanjutnya, di sini ada berbagai gambar juga, ada Sungai Irrawaddy, Gunung Kapurazi, dan Gunung Victoria. Itu adalah milik negara Myanmar. Dahulu Myanmar dikenal dengan nama Burma atau Birma, punya luas wilayah sekitar 676.578 meter persegi. Kenampakan alamnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Daerah timur dan utara itu dikelilingi dataran tinggi. Bagian tengahnya adalah dataran rendah. Di sini mengalir Sungai Irrawaddy, di mana ini sungai terpanjang di Myanmar. Bagian utara terdapat pegunungan Kumon dengan puncak tertinggi Gunung Kapurazi sekitar 5.881 meter. Ada ilustrasinya ya, anak-anak lihat. Di bagian barat terdapat pegunungan Araan dengan puncak tertinggi Gunung Victoria, dan juga yang di sebelah barat gambarnya atau disebut juga Nat Matau sekitar 3.052 meter. Di bagian selatan terdapat pegunungan Tenasserim. Di Myanmar terdapat dua iklim, yakni iklim subtropik di Myanmar bagian utara dan iklim tropis di Myanmar bagian selatan. Jadi Dek, di negara-negara ASEAN itu umumnya beriklim tropis kecuali Myanmar bagian utara, yaitu iklimnya subtropis. Ini pegunungan Tenasserim yang disebutkan Bu Guru tadi.
Kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah Kamboja. Kamboja berbatasan dengan bagian barat berbatasan Thailand, utara dengan Laos, timurnya Vietnam, selatannya Teluk Thailand. Wilayah bagian tengah Kamboja adalah sebuah basin atau cekungan yang dikelilingi dataran yang luas. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang di negara ini. Sebelah tenggara cekungan terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan sebelah utara dan barat daya cekungan terdapat beberapa rangkaian pegunungan. Bagian timur Kamboja berupa dataran tinggi. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran lakustrine yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Pon Aural yang berketinggian sekitar 1813 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada beberapa gambar Sungai Mekong, dataran lakustrine itu adalah akibat banjir dari Tonle Sap. Gambar yang di bawah ya Dik, sungainya ya. Kemudian ada Gunung Pon Aural adalah gunung tertinggi di Kamboja. Negara selanjutnya yakni Laos. Laos berbatasan dengan bagian barat laut Myanmar dan Cina, itu batasnya, timur Vietnam, selatannya Kamboja, barat berbatasan dengan Thailand. Daerahnya 80% berupa daratan, yaitu gunung dan hutan lebat, sisanya berupa perairan. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Pho Phi, setinggi 2.817 meter. Wilayahnya juga berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Laos juga memiliki beberapa sungai besar, di sini dipakai sebagai sarana transportasi. Sungai besar yang mengalir di Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum. Sungai Mekong dijadikan media komunikasi bagi penduduk Laos bagian utara dan selatan. Anak Sungai Mekong menyediakan jalan alam menuju pedalaman yang bergunung-gunung. Rangkaian pegunungan dari rantai Annam membentuk perbatasan dengan Vietnam. Perhatikan anak-anak, di gambar paling atas ada Gunung Pho Phi yang tertinggi di Laos. Kemudian Sungai Mekong sudah tadi di negara sebelumnya. Kemudian di sini di buku guru berikan gambar Sungai Ngum. Yang terbawah yaitu rantai Annam, pegunungan rantai Annam. Lanjut 9, yakni negara Vietnam. Vietnam adalah negara paling timur di ASEAN, di mana perbatasan dengan bagian utara dengan Cina, barat laut dengan Laos, barat daya dengan Kamboja, timur dengan Laut Cina Selatan. Kenampakan alamnya berupa bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Dataran tinggi berbatasan dengan Laos. Puncak tertinggi di Vietnam yaitu Gunung Phan Xipang, 3.143 meter di Provinsi Lao Cai. Bagian utara berupa tanah tinggi dan delta Sungai Merah, sedangkan bagian selatan berupa pantai, pegunungan Banjaran Annamite, dan hutan. Di sini wilayahnya kurang begitu subur. Nah, perhatikan di gambar buku guru berikan Gunung Phan Xipang, delta Sungai Merah, dan di bawah adalah pegunungan Annamite. Terakhir, anak-anak, mari kita lanjutkan, yaitu Thailand. Thailand berbatasan dengan bagian timur dengan Laos dan Kamboja, selatannya Malaysia dengan Teluk Siam, barat Myanmar dan Laut Andaman, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Kenampakan alamnya tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan berbukit-bukit. Puncak tertinggi di Thailand yaitu Gunung Doi Intanon, 2.576 meter. Wilayah tengah berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Di sini Sungai Chao Phraya itu membelah dua Thailand ya, Dek, dari tengah-tengah di tengah-tengah negara. Wilayah timur berupa hamparan Horat 200 meter dibatasi Sungai Mekong.
Tanahnya kurang subur, berpasir, dan jarang turun hujan kecuali musim hujan. Wilayah selatan terdapat tanah genting kera yang meluas ke semenanjung Melayu. Tanah genting kera berupa dataran sempit menghubungkan semenanjung Melayu dengan dataran Asia. Tanah tersebut berfungsi sebagai batas dua bagian kordilera atau rangkaian pegunungan pusat dari Tibet dan semenanjung Melayu. Di gambar paling atas yaitu Gunung Doi Intanon. Di tengah Sungai Chao Phraya, yang paling bawah adalah tanah genting kera. Baik, anak-anak, kalau sudah kita bahas dari berbagai kenampakan alam negara-negara ASEAN, Bu Guru harapkan anak-anak mengerjakan latihan dengan mudah, nggih. Kalau anak-anak memperhatikan dengan cermat penjelasan Bu Guru, anak-anak silahkan masukkan ke dalam tabel berikut kenampakan alam negara-negara ASEAN yang khas dari masing-masing negara. Ada 10 negara, anak-anak masukkan satu persatu dengan kenampakan alamnya yang khas. Demikian pembelajaran Bu Guru untuk kali ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.